Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judan Vito Mardika dari dengan NPM 221506153 dari kelas PSTIA. Dan kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai struktur directory pada operasi sistem Linux. Oke, yang pertama-tama kita bisa lihat di sini ada bagan mengenai struktur directory Linux yang sangat banyak berikutnya. Oke, kita langsung saja ke bagian-bagiannya. Yang pertama adalah root directory. Ini adalah directory paling atas dalam sistem operasi Linux dan merupakan titik awal untuk seluruh hierarki directory dari sistem operasi Linux. Kemudian di bawahnya ada binary atau bin tulisannya. Directory ini berisi berkas biner executable dan diperlukan untuk menjalankan sistem seperti perintah dasar seperti ls, cp, dan mv. Kemudian ada /boot. Berkas ini digunakan saat proses booting, seperti konfigurasi bootloader kernel disimpan di situ. Kemudian ada /div atau devices. Directory ini berguna untuk representasikan perangkat fisik atau virtual seperti hard drive, CD-ROM, atau keyboard. Kemudian /edge atau etc. etc. ini berguna untuk mengonfigurasi sistem dan sebagai berkas konfigurasi aplikasi. Kemudian ada /home, berguna sebagai rumah bagi pengguna. Tiap pengguna memiliki direktorinya pribadi di bawah /home yang dinamai dengan nama pengguna mereka. Kemudian ada /library atau lib, yang digunakan sebagai perpustakaan yang digunakan berbagai program. Kemudian ada /media yang digunakan untuk menyimpan perangkat penyimpanan portable seperti USB drive dan CD-ROM. Kemudian ada /mnt atau mount yang digunakan untuk menggantungkan mount atau sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara. Kemudian ada /op atau opsional, yaitu paket perangkat lunak tambahan yang biasanya diinstal di dalam /op. Kemudian ada /proc yang menyediakan akses informasi tentang proses dan konfigurasi kernel. Lalu ada /root yang berfungsi sebagai directory rumah super user atau pengguna root. Kemudian ada /run yang digunakan untuk menyimpan berkas yang bersifat volatile yang berkaitan dengan sistem yang sedang berjalan. Kemudian ada /bin atau system binary, mirip dengan /bin, tetapi berisi perintah yang hanya bisa dijalankan oleh super user atau administrator. Kemudian ada /srv atau service, digunakan untuk menyimpan data yang terkait dengan layanan yang dijalankan pada sistem, seperti data website dan web server. Kemudian ada /sys yang memberikan akses ke berbagai pengaturan kernel melalui sistem berkas virtual. Kemudian ada /tmp atau temporary yang digunakan untuk menyimpan berkas sementara yang dapat dihapus dengan tanpa resiko. Kemudian ada /usr atau Unix System Resource yang berisi berkas sistem perpustakaan dan aplikasi yang tidak diperlukan pada saat booting awal. Kemudian ada /var yang berisi data yang berubah secara dinamis seperti log system, cache, dan berkas yang dihasilkan oleh aplikasi. Lalu ada /mnt mount tadi yang digunakan sebagai menggantungkan sistem berkas eksternal atau perangkat lain secara sementara. Kemudian ada /opt atau optional yang biasanya perangkat lunak, paket tambahan perangkat lunak disimpan di situ. Kemudian ada /snap yang digunakan untuk manajemen sistem paket snap untuk menginstal dan menjalankan aplikasi dalam wadah yang terisolasi. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.